Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Rati Nawulan dari Universitas Muhammadiyah Magelang, NPM 1903050016. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi atau platform yang bernama Google Form atau biasa disebut dengan Google Formulir. Nah, sebelumnya nih, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu Google Formulir. Nah, jadi Google Formulir adalah perangkat lunak administrasi survei yang berbasis dokumen yang telah disediakan oleh Google secara gratis. Google dokumen ini berisi, Google Formulir ini berisi mengenai Google Dokumen, kemudian Speechsite, dan ada slide. Nah, teman-teman, manfaat dari Google Formulir untuk pendidikan atau untuk guru. Nah, misalnya saat pandemi ini. Nah, pada pandemi ini kan belajar mengajar itu tidak dapat dilakukan secara tatap muka, maka guru dapat memberikan inovasi baru, misalnya menggunakan Google Formulir. Nah, guru dapat menyampaikan absensi, materi, kemudian latihan soal dapat menggunakan Google Formulir, karena Google Formulir ini menyediakan absensi. Jadi siswa bisa absen pada misalnya hari Senin, siswa absen apakah siswa mengikuti pelajaran pada hari itu atau tidak. Kemudian materi, guru dapat memberikan materi menggunakan Google Formulir yang berupa ada bisa foto, bisa tulisan, dan bisa dari YouTube. Nah, maka Google Formulir itu bisa digunakan secara lengkap ya. Kemudian setelah siswa mempelajari materi yang telah diberikan guru melalui Google Formulir, siswa dapat mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal itu bisa siswa lihat atau bisa diambil dari siswa mempelajari materi yang telah diberikan guru tersebut. Nah, teman-teman, untuk memperjelas bagaimana sih caranya menggunakan Google Form atau membuat Google Form, maka akan saya sampaikan cara-cara menggunakan atau cara-cara membuat Google Form. Yuk, kita lihat video berikut ini. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk ke tutorialnya cara membuat Google Form. Nah, yang pertama kita harus masuk ke Google terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau Firefox. Nah, di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian kita langsung saja klik Google Drive. Kemudian kita login ke Google Drive teman-teman masing-masing ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah masuki Google Drive ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama, teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu. Misalnya, di sini saya sudah membuat folder yang berjudul tugas siswa kelas 4. Kemudian ada tugas siswa pembelajaran 1 kelas 4. Nah, di sini saya akan klik salah satu. Sini, kemudian kita klik kanan. Nah, di klik kanan akan muncul seperti ini ya. Ada folder baru, upload file, upload folder, kemudian ada Google Dokumen, Google Speechsite, Google Slide, Google Formulir, dan lainnya. Nah, yang kita butuhkan yaitu di Google Formulir. Nah, di Google Formulir ini nanti akan terdapat formulir kosong, kuis kosong, dan di sini antara ada dari template. Nah, yang kita gunakan yaitu formulir kosong. Kita klik. Nah, ini sedang loading ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah muncul ada tulisan formulir tanpa judul, deskripsi formulir, kemudian pertanyaan tanpa judul, dan lain-lain. Nah, di sini kita ganti saja. Kita ganti misalnya tema 1.
subtema 2 pembelajaran 1. Nah, kemudian di deskripsinya misalnya absensi ya, absensi tanggal 8 November 2021. Nah, kenapa di sini hanya saya tuliskan tanggal 8 November saja? Karena Google Form yang saya buat ini yaitu hanya untuk 1 hari saja, berlaku untuk 1 hari saja. Dan di sini ada pertanyaan tanpa judul, kita tulis nama. Di sini kita pilih, jangan jawab. Di sini benar jawaban singkat, menurut saya ya benar jawaban singkat. Karena adalah menuliskan nama. Kemudian di sini wajib diisi. Kenapa wajib diisi harus diklik? Karena kita membutuhkan siswa mana saja yang ikut pelajaran kita hari ini, dan itu harus wajib diisi. Setelah itu kita klik yang tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan ini, misalnya kita tulis kelas saja. Nah, opsi yang pertama, biasanya kan SD itu ada kelas A dan kelas B ya. Kalau siswanya lumayan banyak, kita tulis 4A. 4A, kemudian di sini 4B. Nah, di sini ada opsi pilihan ganda, kotak centang, drop down, tapi kita gunakan yang kotak centang. Nah, kalau kotak centang seperti ini ya, kita lihat bedanya. Nah, kalau kotak centang akan seperti ini. Jadi kalau kita klik akan berbentuk checklist seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya yang drop down, kita lihat. Kita kembali dulu. Nah, di sini kan kotak centang. Kalau kita ganti, kalau kita ganti dengan drop down, maka akan seperti ini. Kita lihat di plat hijau. Nah, akan terjadi seperti ini, teman-teman. Bisa pilih 4A, bisa pilih 4B, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan yang kotak centang saja. Kemudian jangan lupa kita klik yang wajib diisi karena ini juga penting ya. Setelah itu kita akan membuat materi yang akan dipelajari oleh siswa-siswa kita. Jadi kita tambahkan bagian. Nah, bagian tanpa judul di sini bisa ditulis misalnya Pancasila, misalnya materi Pancasila ya. Pancasila. Kemudian deskripsinya, silahkan pelajari materi di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat ini ya, tambahkan pertanyaan lagi. Maaf, bukan tambahkan pertanyaan ya teman-teman, tetapi tambahkan judul dan deskripsi. Nah, seperti ini, judul tanpa judul. Di sini kita hapus atau kita ganti dengan materi yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini saya akan menuliskan misalnya lambang-lambang Garuda Pancasila.
Nah, di sini kalian bisa menghilangkan deskripsi ini ya teman-teman. Nanti akan ada pilihan. Kemudian di sini kita akan isikan materi. Misalnya, 这一次我真的睡着了。 saya akan ambil materi. Saya akan ambil materi dari Google ya teman-teman. Kita copy saja. Sebentar. Nah, di sini sudah tertulis beberapa materi. Di sini ada mengenai simbol bintang, simbol rantai emas. Nah, tinggal kita atur. Jadi kalian bisa menuliskan materi itu di dalam Word terlebih dahulu ya teman-teman, atau langsung bisa diketik di sini. Nah, kan seperti ini ya teman-teman. Ada lambang-lambang Garuda Pancasila, kemudian di sini yaitu berisi simbol bintang atau apa. Nah, akan seperti ini. Ini masih bisa di-enter. Misalnya ya teman-teman, kalau ingin menambahkan gambar, nah untuk menambahkan gambar kalian bisa dari unggahan atau dari dokumen, kemudian dari kamera melalui URL. URL ini kalian nanti bisa saling linknya, kemudian dari foto, dari dokumen tadi, atau Google Drive, atau Google penelusuran gambar. Kita klik. Misalnya di sini gambar pohon beringin. Kita coba gambar pohon beringin. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali muncul pohon beringin. Kita klik. Kita sisipkan. Nah, di sini akan membuka judul baru teman-teman. Jadi otomatis dari Google Chrome-nya Google Form-nya ini akan otomatis muncul bagian seperti ini. Nah, tinggal kita tulis misalnya pohon beringin. Pohon beringin. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, ubah, hapus. Kan bisa ini ya, kalian atur. Kemudian ini bisa dikecilkan. Teman-teman bisa mengecilkan. Nah, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah otomatis kita bisa rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kalian juga bisa menambahkan lagi. Jadi nggak cuma satu gambar, tapi kalian bisa menambahkan gambar lagi. Nah, kemudian kalau misalnya mau menambahkan lagi, oh di sini ada tambahkan video. Kita coba tambahkan video. Nah, ini dari YouTube. Misalnya apa ya? Pengamalan atau pengamalan ya, pengamalan sila-sila. Kita coba. Nah, ini dipastikan pastikan sinyalnya harus bagus ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Nah, ini ada pengamalan dari Pancasila kelas 2. Kemudian di sini ada pengalaman sila ini. Kita misalnya klik ini saja, kemudian kita pilih. Nah, ini sudah otomatis muncul. Kita rata tengah, kemudian kita beri judul video pengamalan
pengamalan sila 1 sampai 5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi ada absensi, kemudian ada materi, dan ini bisa ditambahkan misalnya gambarnya bisa ditambah lagi ya. Kemudian ada video. Nah, ini ya fitur-fiturnya banyak sekali. Kemudian ini saya rasa sudah cukup ya untuk materinya. Kemudian kita akan membuat latihan soal. Jadi kalau membuat latihan soal berarti kita membuat bagian yang ketiga. Untuk membuat bagian ketiga kita klik tambahkan bagian. Nah, kita tulis latihan soal. Kemudian kita beri deskripsi. Silakan kerjakan soal di bawah ini. Nah, seperti ini ya. 这一次我真的睡着了。 Kemudian kita bisa tambahkan judul. Kalau misalnya tambahkan pertanyaan juga bisa. Misalnya pertanyaan nomor 1. Nah, di sini kan ada pilihan ya, jawaban singkat. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman, ada paragraf. Tapi kita pilih yang jawaban singkat. Misalnya bagaimana, misalnya nomor 1, bagaimana pengamalan pada sila pertama untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa jawaban singkat ya teman-teman. Kita klik wajib diisi. Nah, kalau misalnya kita coba tambahkan teks, tambahkan judul, deskripsi, berarti akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan pilih ini ya. Kita cukup pilih yang misalnya. Nah, kalau misalnya mau import pertanyaan, teman-teman bisa pilih yang ada di file teman-teman. Tapi karena saya belum membuat file, maka kita membuat secara manual saja. Berarti tambahkan pertanyaan. Karena tadi ini berupa teks jawaban singkat, kita klik lagi. Nomor 2. Misalnya nomor 2 ini ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk ke dalam, yaitu bunyi sila yang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bunyi sila yang keberapa? Nah, kalau seperti ini, jawabannya pasti akan berbentuk ABC, pilihan ganda ya. Misalnya di sini sila kedua, sila ke-1, sila
3, sila ke-4. Nah, dan di sini juga bisa ditambahkan gambar. Kalau teman-teman mau menginginkan gambar, kalian bisa diisi dengan gambar. Nah, di sini berupa pilihan ganda ya, berupa pilihan ganda. Tetap wajib diisi. Nah, ini sepertinya contoh soalnya cukup ya. Ini kalau teks jawaban singkat, tinggal kita itu menyesuaikan apa yang akan kita berikan kepada siswa. Misalnya berupa jawaban singkat, ya kita sesuaikan pertanyaannya dan sesuaikan opsinya. Kalau paragraf kita sesuaikan, kemudian pilihan ganda kita sesuaikan, dan bisa juga kalian bisa menggunakan kotak centang. Kotak centang tidak cuma diperlukan untuk absensi, tapi juga bisa digunakan untuk ini untuk apa? Untuk jawaban gitu, untuk pertanyaan. Kita coba di sini ada kisi pilihan ganda. Nah, kalau teman-teman menginginkan kisi-kisi dari pilihan ganda, teman-teman bisa diisi di sini. Tapi karena saya tidak mau menggunakan kisi, jadi saya menggunakan opsi pilihan ganda saja, karena di sini ada teks jawaban singkat. Nah, ini sudah. Kemudian di sini ada jawaban. Nah, jawaban ini nanti kita bisa melihat jawaban dari siswa seperti itu. Kemudian ada setelan. Nah, jadikan ini sebagai kuis atau kemudian di sini juga ada jawaban. Nah, jawabannya ini misalnya dikumpulkan lewat email atau bagaimana. Misalnya ini dicentang ya teman-teman. Nah, ini dicentang, jangan lupa. Lah, kalau misalnya di sini kan ada tulisan segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Misalnya, tadi kan saya membuat pertanyaan mengenai ada jawaban singkat dan ada pilihan ganda. Karena jawaban singkat itu perlu kita koreksi sendiri, tidak bisa menggunakan aplikasi, maka kita pilih yang nanti. Jadi kita koreksi dulu baru kita nilai secara manual. Kemudian di sini, nah di sini karena kita memilih nanti, berarti ini tidak perlu dicentang. Jadi ini kita nonaktifkan karena kita menilai secara manual. Ya, karena tadi ada jawaban singkat. Kemudian nanti kalau misalnya ada jawaban yang berbentuk paragraf, kita tidak bisa menilai dengan sistem. Karena misalnya siswa itu menjawab, misalnya berbentuk jawaban singkat, ada salah kata atau huruf, maka sistem akan menyalahkan atau jawaban yang ditulis siswa itu akan salah, walaupun sebenarnya jawaban itu benar. Maka dari itu kita sebagai guru menilai secara manual saja. Maka di sini kita nonaktifkan. Nah, setelah itu, nah ini kumpulkan alamat email atau tidak, gitu ya. Ini bisa dicentang. Nah, ini sudah not aktif. Kita lihat di sini. Tidak perlu. Karena tadi sudah yang ini sudah karena tadi kita sudah mengisi wajib diisi, tidak perlu kita centang. Ini sudah. Kita lihat di pratinjau. Nah, di sini ada email. Nah, email nanti itu bisa bertuliskan siswa, tapi karena biasanya siswa belum mempunyai email, tidak perlu ditulis email juga tidak apa-apa. Kita coba lihat. Kita lihat di sini, kalau misalnya emailnya kita hilangkan. Nah, kita lanjut ke sini.
次我真的 kita pratinjau. Nah, akan seperti ini ya teman-teman kalau emailnya nanti kita hilangkan. Tapi lebih baik kita menggunakan email agar nanti bisa terlihat semuanya. Nah, kita lihat, kita cek dari atas. Nah, ini pada bagian satu yaitu. Nah, ini ya teman-teman, kalau ada alamat email ini bisa dimasukkan. Ini kalau mau ada alamat email, tapi biasanya anak-anak juga tidak menggunakan email. Kita bisa hilangkan. Kita hilangkan saja ya teman-teman. Sepertinya kalau anak SD itu sulit, belum ada email. Kemudian nama, kelas, Pancasila, bagian 2 ada materi. Nah, ini seperti ini, bagian 3 latihan soal. Nah, seperti ini. Ini sepertinya sudah ya teman-teman, kita bisa lihat di pratinjau. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Ketika siswa sudah absen, siswa akan klik untuk ke berikutnya. Oh, ini harus diisi dulu ya, berarti ini harus diisi dulu. Berarti nanti setelah mengisi baru diklik berikutnya, kemudian ada keluar materi dan keluar latihan soal. Kita kembali. Nah, pokoknya jadinya akan menjadi menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Nah, saya kira sudah cukup. Maka kita klik di sini. Nah, teman-teman, saya lanjutkan ya, karena tadi ada kendala sinyal. Nah, setelah itu, ketika kita sudah mengatur setelan, kemudian kita saya ulangi ya, kita kirim. Nah, ini bisa lewat via email, bisa salin link, kita perpendek, kemudian kita salin. Setelah kita salin, kalian kemudian bisa langsung share ke grup kelas kalian. Nah, jadi di sini kita keluar. Setelah itu bisa kita langsung, nah seperti ini. Nah, di sini kita klik, kita langsung saja klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kenapa di sini ada email? Nah, ini itu email akun kita. Jadi misalnya siswa memakai Google Form, maka si siswa itu juga akan memunculkan emailnya di sini, teman-teman. Karena setiap membuka Google itu kan membutuhkan email. Nah, berarti email itu tetap tercantum di sini. Kalau yang tadi kan kita mengklik nonaktifkan email. Nah, maksudnya tadi kalau kita nonaktifkan, kita tidak disuruh untuk memasukkan email. Nah, di sini misal nama Aisyah. Namanya Aisyah, kita coba Aisyah kelas 4A. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kan penampilannya seperti ini, ada materi. Nah, yang sudah kita gunakan. Nah, ini bisa kita klik, kemudian kita bisa kembali, kita langsung pencet berikutnya saja. Nah, di sini kita langsung jawab pertanyaan, misalnya bagaimana pengamalan, bagaimana misalnya kita isi ketuhanan yang Maha Esa itu mentaati atau ini misalnya bertoleransi, gitu aja ya contohnya, bertoleransi. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang pertama, kita klik. Nah, kan jadi seperti ini. Setelah selesai kita kirim. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, akan seperti ini, tidak ada skor. Karena kenapa? Karena tadi ada pertanyaan singkat, jadi tidak ada skor. Kalau misalnya pilihan ganda, pasti ada skor. Nah, jadi seperti ini. Nah, cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya
berikan informasi atau tutorial yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Terima kasih. Bagaimana teman-teman tutorialnya? Mudah kan? Nah, jangan lupa kalian bisa menerapkan itu kepada siswa-siswa kalian ya. Karena Google Form ini sangat memudahkan atau bermanfaat bagi kita pada saat kalau kita tidak bisa mengajar secara tatap muka. Nah, semoga video ini bermanfaat ya.